Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Al-Quran. Nama saya Nur Pitaloka, saya dari Prodi PAI kelas 2C. Pertama-tama saya akan membahas mengenai Ulumul Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan Ulumul Al-Quran? Ulumul Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai aspek dalam Al-Quran. Pembahasannya termasuk pada nuzul Al-Quran atau alasan turunnya ayat Al-Quran, dan yang kedua ada penafsiran, ada pelafalan, dan ada keajaiban atau mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran. Ada pula fungsi dari kita memahami ulumul Al-Quran, diantaranya kita dapat menjadikan ilmu tersebut sebagai ilmu dasar pemahaman kita terhadap agama dan memberi pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Oke, materi yang pertama, saya akan membahas mengenai muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih itu adalah ayat. Nah, muhkam adalah ayat yang jelas, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas dan apa yang jelas itu adalah maknanya atau penafsirannya. Sehingga ada beberapa ulama, contohnya dari ulama salaf, yaitu ulama generasi pertama, di mana mereka menyimpulkan bahwa ayat mutasyabih tidak perlu ditafsir kembali. Mereka cukup mengimaninya saja. Sedangkan menurut ulama khalaf atau ulama generasi kedua seperti Quraisy Shihab beranggapan jika mutasyabih itu perlu ditakwil kembali, perlu penafsiran kembali karena takut adanya kesalahpahaman. Contohnya, kalau muhkam itu biasanya menjelaskan tentang perintah atau larangan, sedangkan mutasyabih itu menjelaskan tentang suatu hal yang tidak terlihat atau seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu yang tidak terlihat itu misalnya seperti kiamat. Menurut pendapat beberapa ulama sebelumnya, kita akan mendapatkan hikmah dari adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Di antaranya sebagai bukti bahwa adanya kekayaan pemahaman Al-Quran dan menunjukkan keterbatasan akal manusia dalam memahami wahyu. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas mengenai fawatih aswar atau fawatihus suwar. Fawatihus suwar adalah kalimat atau ayat yang menjadi pembuka dalam suatu surat. Nah, kalimat ini dapat berupa perintah. Misalnya kita temukan dalam juz 30, surat-surat di juz 30. Ada kalimat perintah yang diawali dengan kul. Contohnya kul huwallah atau kul a'udzu birabbin nas. Dan yang kedua ada kalimat pertanyaan, yaitu misalnya hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan ada juga kalimat sumpah. Contohnya wasyamsi wal fajr. Dan ada juga kalimat syarat. Contohnya iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada juga kalimat tasbih atau kalimat pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu ada juga huruf muqatta'ah. Apa sih yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang terputus-putus. Jadi dalam penulisannya dia tidak terputus-putus, tetapi dalam pelafalannya dia terputus-putus. Bisa dibedakan seperti itu ya. Jadi huruf muqatta'ah itu dalam pelafalannya dia terputus-putus, tapi dalam penulisannya dia tidak terputus-putus. Contohnya misalnya dalam surat Al-Baqarah pembukaannya, Alif Lam Mim. Kita melafalkannya dengan berbeda, tapi dalam penulisannya mereka tidak terputus-putus. Materi yang ketiga, saya akan membahas mengenai ijaz Al-Quran. Apa sih yang dimaksud ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran adalah keunikan yang terdapat di dalam Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh karya manusia. Ijaz Al-Quran itu bermacam-macam bentuknya. Ada 5. Ijaz al-lugawi, ijaz al-maknawi, ijaz al-ijaz, ijaz al-ilmi, dan ijaz al-tashrif. Yang pertama ada ijaz al-lugawi. Ijaz al-lugawi adalah keistimewaan pada kalimatnya yang indah. Dan yang kedua adalah ijaz al-maknawi. Ini adalah keistimewaan pada ayatnya yang memiliki makna
istimewa. Dan yang ketiga ada ijaz al-ijaz, yaitu kemukjizatan dengan keistimewaan di dalamnya. Yang keempat ada ijaz al-ilmi, yaitu keistimewaan mengenai ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ternyata saat ini ada atau dilakukan oleh ilmu-ilmu yang dilakukan oleh penelitian. Jadi apa yang sudah ada di dalam Al-Quran ternyata saat diteliti kebenarannya itu ada. Nah, itu termasuk ke dalam ijaz al-ilmi. Dan yang kelima ada ijaz al-tashrif. Ijaz al-tashrif adalah ijaz yang menunjukkan keistimewaan pada struktur atau ayat-ayatnya yang tersusun. Nah, segi-segi kemukjizatan Al-Quran seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa segi-segi kemukjizatan Al-Quran itu bisa terletak dalam maknanya, bisa terletak dalam susunannya, bisa juga terletak dalam ilmunya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pertama, tadi saya membahas mengenai ulumul Al-Quran. Yang kedua, saya membahas mengenai ayat muhkam dan mutasyabih. Yang ketiga, saya membahas mengenai fawati aswar. Dan yang keempat, saya membahas mengenai ijaz Al-Quran. Sekiranya apabila saya memiliki kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.